Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara-saudara pun dimanapun berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan semua saudara. Judul renungan kita pada hari ini adalah jangan menyerah pada keadaan. Dalam Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut yang datang pengetahuan dan kepandaian. Dan dalam Amsal 24 ayat 3-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa wilayah Israel 60% merupakan gurun dan yang sisanya juga merupakan daerah yang kekeringan, berbatu-batu mulai sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Wilayah ini beberapa kali mengalami kekeringan dan tidak ada hasil panen itu, sebab Abraham pernah berpindah ke wilayah Mesir, begitu juga Ishak dan Yakub. Meskipun wilayah negara Israel sebagian besar adalah gurun, namun negara Israel merupakan negara yang kaya akan hasil perkebunan. Mereka mengubah keadaan gurun menjadi tanah yang menghasilkan. Mereka juga mengubah air laut menjadi air tawar yang bisa diminum dan dipakai untuk itu semua karena mereka tidak menyerah dengan keadaan dan berjuang dengan menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan. Pun pendapatan orang Israel yang termasuk dalam pendapatan per kapita termasuk tertinggi di dunia. Padahal negaranya kecil dan kering, saudara yang terkasih dalam ayat Amsal tadi disebutkan tentang pentingnya hikmat dan kepandaian. Itu berasal dari Tuhan, yang artinya saudara-saudara, agar hidup kita terpelihara, kita harus memakai hikmat dan kepandaian yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Tidak perlu menjadi yang terpintar di sekolah, tapi kita hanya perlu pandai atau berhikmat dalam kehidupan. Orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. Dengan keadaan itu, mau memanfaatkan keadaan itu untuk menjadi sesuatu yang positif dengan bersandar kepada Tuhan. Secara manusia, kalau kita diberikan tanah perjanjian seperti itu, mana kita mau? Saudara cenderung ingin mendapatkan tanah yang subur. Kita mengeluh dengan keadaan hidup, sedangkan orang di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Berapa sering kita mengeluh pada pemberian Tuhan dalam kehidupan kita? Di dalam Tuhan ada kepastian bahwa Ia dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bahkan di padang pasir bisa terdapat mata air
dalam kesulitan bisa terjadi di saat karena Tuhan. Ini kita boleh belajar tentang dua hal. Yang pertama, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, terimalah dengan segenap hati dan dengan mengucap syukur. Janganlah kita mengeluh, janganlah kita menyerah kalau kita dilahirkan dari keluarga yang miskin. Secara ekonomi atau bila keadaan kita biasa-biasa saja, kalau saudara biasa merasa seperti ini, Tuhan, kenapa hidupku tidak diberkati? Apa aku tidak punya itu? Dan kenapa aku tidak seperti orang lain? Dan masih banyak lagi yang sering kita keluhkan dalam kehidupan kita. Sekarang ini saudara-saudara, berhentilah mengeluh. Renungkanlah betapa banyaknya potensi-potensi yang diberikan Tuhan kepada saudara, bahkan yang kita anggap suatu kelemahan diri kita bisa merupakan potensi yang dapat dipakai dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut ke yang kedua, saudara. Mintalah hikmat dan kepandaian daripada Tuhan. Dalam ayat tadi sudah disebutkan bahwa orang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat dalam kehidupan di bumi. Menjalani berbagai pekerjaan, menjalani berbagai aspek kehidupan. Gunakanlah hikmat dan kepandaian hanya dari Tuhan. Tuhan akan mengaruniakannya kepada kita yang bersandar kepada Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat, kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan Tuhan Allah kita dan kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. God bless you.